Shalom saudara, Bapak Ibu dimanapun saudara berada, apa kabarnya? Harapan saya semua tetap sehat secara jasmani, juga secara rohani, dan tetap semangat untuk kita membaca firman Tuhan dan belajar kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar Ayub 4. Nah, tapi sebelum kita buka firman Tuhan, mari kita masuk ke dalam pujian dan penyembahan. Mari kita worship Tuhan kita. Mari kita connect dengan Dia terlebih dahulu. Mari kita menyatu dengan hadiratnya. Mari kita cari Tuhan kita. Meradabasi kita, Meradabasi kita. Kami cari Kau Tuhan. Kami butuhkan Engkau Tuhan. We need you. Kau Tuhan yang hebat. Kau Tuhan yang besar, Kau Tuhan yang perlu. You are my God, the living God, the King of Kings. Hanya Engkau, Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku.
yang hebat, oh Bapa yang baik. Yarara bayarara basir, nada bayarala yarana mana kata yarada basir. Yarala yarada bayarada basir, nada bayarada basir kata kata yarada mata basir. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Yarala yarada bayarada basir, yarala yarada basir. Jesus, Bapa berkati urapi kami di dalam pembelajaran kami sekarang. Berikan aku hikmat, kata-kata yang baru, kata-kata rema Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Kami semua minta pengertian, wisdom to understand the word of God. Biar kami semua beroleh transformasi kehidupan. Benih yang ditabur ke dalam kehidupan kami boleh berbuah buat orang-orang. Dan boleh ada buah dalam segala perilaku kami karena kami ditransformasi oleh firman-Mu. Itu doa kami Tuhan. Kami siap untuk baca di dalam nama Yesus. Kami berdoa, amin. Nah saudara, mari kita buka Ayub. Pasal yang keempat. Kemarin pasal yang ketiga. Sekarang Ayub pasal yang keempat. Saudara ingat Ayub 3? Ayub 3 itu adalah mulainya si Ayub mengeluarkan keluh kesah. Dan dia berkeluh kesah akan kenapa dia harus dilahirkan. Ya, dia balik ke belakang. Nah sebenarnya saat dia berkeluh kesah sudah ada teman-temannya Ayub di situ ya. Nah sekarang ada temannya yang ingin berkomentar saudara. Dari sini aja saya sudah dapat satu hal saudara. Bahwa kita gak bisa mencegah orang berkomentar di dalam kehidupan kita. Ya, segala sesuatu apa yang terjadi pada kita, orang-orang itu bebas berkomentar apa aja. Asal kita harus pandai pilah-pilah komentarnya. Ada komentar yang membangun, ada komentar yang sembarangan, ada komentar yang menjatuhkan, ada komentar yang gak ada artinya sama sekali. Kita harus pandai memilah-milah komentar. Kita harus pandai tutup buka telinga di dalam keadaan-keadaan seperti yang sedang Ayub alami. Karena itu saudara, sebelum mulai, apa yang sedang saudara alami, mungkin ada orang kiri kanan ya bebas komentar saudara.
Tapi saya mau bilang bahwa apapun komentar orang, janganlah kita goyah imannya. Janganlah goyah pengharapannya. Tetaplah taruh pengharapan di dalam Tuhan. Tetaplah berharap kepadanya. Dan tetap pegang janji Tuhan sebagai deklarasi iman kita. Jangan juga jadi benci sama orang. Jangan terburu-buru percaya kata orang. Ujilah segala sesuatu di hadapan Tuhan. Ya. Nah, saudara, mari kita mulai. Ayub pasal 4 ayat yang pertama. Di sini tertulis saudara di Alkitab saudara pasal 4 sampai 31. Ya, tadi saya bilang 31 32. Kemarin saya bilang 31 32 bahwa Ayub itu berbicara terus sama teman-temannya. Ayub itu mengeluarkan curahan hatinya begitu panjang, saudara. Nah, mari kita baca pasal 4 ayat 1. Elifas menegur Ayub. Kalau kita yang baca tahu konteksnya bahwa Ayub itu orang yang saleh, dari sini kita sudah tahu dia orang salah, ngaco ini. Ini Elifas menegur Ayub, apa yang mau ditegur gitu ya? Apakah Elifas itu nabi? Apakah dia dikirimin hikmat daripada Tuhan? Ternyata ada dosa tersembunyi dari Ayub ya. Nah, makanya dari sini aja kita sudah harus hati-hati. Ya, hati-hati dalam menegur orang, saudara. Elifas menegur Ayub. Maka berbicara Elifas, orang Teman. Kesalkah engkau bila orang mencoba berbicara kepadamu, tetapi siapakah dapat tetap menutup mulutnya? Sesungguhnya engkau telah mengajar banyak orang. Nah, ini dia bilang dulu hal yang positif nih buat Ayub. Sesungguhnya engkau telah mengajar banyak orang, dan tangan yang lemah telah engkau kuatkan. Orang yang jatuh telah dibangunkan oleh kata-katamu, dan lutut yang lemas telah dikokohkan. Tetapi sekarang dirimu yang tertimpa, dan engkau kesal dirimu terkena, dan engkau terkejut. Untuk orang-orang yang berbuat baik pun bisa terjadi malapetaka. Ya, Tuhan itu mendatangkan hujan, artinya berkat, kepada semua orang. Baik orang baik, orang benar, maupun orang murtad, orang jahat, penjahat sekalipun, Tuhan masih kasih kebaikan. Karena kebaikan Tuhan tidak bisa dimengerti dengan kepala kita, saudara. Kenapa Tuhan masih memberikan kebaikan buat orang-orang jahat? Ya, karena supaya dia tahu bahwa di dalam kehidupannya yang adalah jahat, ya, dia sepatutnya tidak menerima yang baik, tetapi dia terima yang baik. Satu-satu hari kalau Tuhan berkehendak untuk ambil dia jadi anaknya, maka orang ini akan mengerti bahwa walaupun kehidupannya begitu bejat, ternyata ada satu kuasa yang ternyata datang dari yang namanya Yesus Kristus, yang terus memberikan kebaikan, tetap memberikan senyum dan sukacita kepada kehidupannya, saudara. Ya. Jadi saudara, di sini Elifas implies bahwa Ayub itu ternyata orang yang suka membangun kehidupan orang. Dia adalah inspirator. Ya, dia son of encourager. Ya, Barnabas artinya son of encourager. Nanti di Perjanjian Baru ada orang namanya Barnabas. Ya, artinya son of encourager. Ayub ini kehidupannya encourage orang. Dia menjadi inspirator buat orang-orang. Dia menguatkan orang-orang yang lemah. Di sini kasih kita pelajaran bahwa di dalam kehidupan haruslah kita menjadi seperti Ayub, saudara. Ayub punya banyak, dia punya segalanya. Tapi tangannya itu tetap rajin untuk encourage, untuk membantu orang-orang. Nah, saya bacakan ayat tambahan yang saya mau bagikan kepada saudara. Ibrani 3 ayat 13. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, katanya. Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Ya, saudara, ini adalah pelajaran pengingat buat kita supaya kita hidup di dunia menjadi orang-orang yang pakai mulut kita, yang pakai tangan kita untuk menguatkan, untuk encourage orang-orang. Sudah terlalu banyak, saudara, orang-orang yang hatinya kecil, hatinya terhimpit karena permasalahan dunia. Makanya Tuhan itu matanya selalu mencari orang untuk diberikan kekuatan. 2 Tawarik 16 ayat 9 kalau saudara buka. Ini luar biasa firman-Nya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati kepada Dia. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk memberikan kekuatannya. Kita sebagai seorang agen kasih juga harus menjelajah ke kiri kanan kita untuk siap memberikan kekuatan kepada orang-orang. Nah, itu tentang mengencourage, saudara. Tapi kita juga perlu di-encourage, bukankah seperti itu?
Nah, baiklah kita untuk supaya kita bisa di-encourage, marilah kita belajar untuk terbuka. Kalau kita nggak terbuka, orang nggak akan tahu apa yang kita alami. Kalau kita nggak terbuka, orang nggak akan tahu isi hati kita. Maka kekuatan dari Tuhan pun susah disalurkan kepada kita. Karena kita tidak terbuka. Makanya Tuhan suka sekali sama umatnya yang datang kepadanya dengan apa adanya. Kalau memang ada keluh kesah, kalau memang ada sesuatu yang berat, curahkanlah kasih Tuhan. Dan saya percaya waktu kita curahkan kasih Tuhan, dia nggak anggap itu sebagai komplain. Dia nggak anggap itu sebagai sungut-sungut. Tapi yang diberikan kepada Tuhan justru adalah kekuatan. Saat kita jujur di hadapannya. Bahwa Tuhan, aku nggak mampu lagi Tuhan. Sekuat-kuatnya rohaniku, otot rohaniku, ini sudah terlalu berat Tuhan. Aku terbuka Tuhan, aku butuh penguatan daripadamu. Kalau saudara bicara seperti itu, saya yakin akan datang kekuatan daripada Tuhan. Tapi bagi orang yang sok kuat, ya, tapi bagi orang yang tidak mau terbuka, maka kita akan sulit untuk mendapatkan yang namanya penguatan. Apa sih encouragement itu saudara? Encouragement adalah kata-kata atau perbuatan yang tepat sasaran pada waktu yang tepat. Ya, jadi waktunya harus tepat dan sasarannya juga harus tepat. Itu adalah encouragement. Ya, dapat dari mana saya ini? Saya dapat dari Amsal 25 ayat 11. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Ya, artinya adalah perkataan yang tepat pada waktunya dan juga tepat sasaran. Itu namanya encouragement. Ya, kadang-kadang kita mengencourage orang tuh kita suka korek-korek kesalahan orang loh saudara. Ya, kita anggap itu sebagai encouragement untuk benerin jalan dia. No. Encouragement itu hanyalah untuk membangkitkan semangat. Ya. Nah, mari kita lanjut baca, saudara. Ayat yang ke-7. Camkanlah ini. Siapa binasa dengan tak bersalah? Dan di manakah orang yang jujur dipunahkan? Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga, katanya. Mereka binasa oleh nafas Allah dan lenyap oleh hembusan hidungnya. Singa mengaum, singa meraung. Patahlah gigi singa-singa muda, singa binasa karena kekurangan mangsa. Dan anak-anak singa betina bercerai-berai. Suatu perkataan telah disampaikan kepadaku dengan diam-diam dan telingaku menangkap bisikannya waktu bermenung oleh sebab khayal malam ketika tidur nyenyak menghinggapi orang. Aku terkejut dan gentar sehingga tulang-tulangku gemetar. Suatu roh melewati aku, tegaklah bulu lomaku. Ini dia, si Elifas ini bilang dia bahwa mendapatkan sesuatu yang cukup supernatural. Suatu pengetahuan yang supernatural. Ya, ayat 16, ia berhenti tetapi rupanya tidak dapat kukenal. Suatu sosok ada di depan mataku, suara berbisik-bisik kudengar. Mungkinkah seorang manusia benar di hadapan Allah? Dia bilang. Mungkinkah seorang tahir di hadapan penciptanya? Sesungguhnya hamba-hambanya tidak dipercayanya. Malaikat-malaikatnya pun didapatinya tersesat. Ya, kita bisa melihat bahwa knowledge Elifas sangat terbatas, saudara. Dia bilang, mungkinkah seorang manusia benar di hadapan Allah? Nggak mungkin. Kita semua kedapat dosa turunan. Tapi sayangnya dia terbatas. Dia orang perjanjian lama. Kita di perjanjian baru kita dibenarkan. Jadi kalau relevansinya ke sekarang, mungkinkah seorang manusia benar di hadapan Allah? Jawaban kita apa, saudara? Yes. Mungkin seorang benar di hadapan Allah. Tapi bukan dengan kekuatannya sendiri. Tapi karena darah yang tercurah. Yaitu darah Yesus Kristus. Saudara adalah orang-orang benar. Dan saya juga adalah orang-orang benar. Ya. Ayat 18, sesungguhnya hamba-hambanya tidak dipercayanya, malaikat-malaikatnya pun didapatinya tersesat. Lebih-lebih lagi mereka yang diam di dalam pondok tanah liat dan dasarnya debu yang mati terpijat seperti gegat di antara pagi dan petang mereka dihancurkan dan tanpa dihiraukan mereka binasa untuk selama-lamanya. Bukankah kemah mereka dicabut, mereka mati tetapi tanpa hikmat. Nah, saudara, satu hal sebelum kita masuk ke Elifas mengingatkan Ayub bahwa, hey, kamu orang yang suka mengencourage orang-orang yang lemah. Mungkin kamu pandai menguatkan orang, kamu hebat untuk menasihati orang waktu orang kena kesulitan dan malapetaka. Ayub dikatakan seorang encourager, ya. Tapi ternyata saat Ayub mengalaminya sendiri, dia tidak mampu mengencourage dirinya sendiri. Ya, mungkin karena cobaannya begitu berat. Tapi satu hal yang kita bisa belajar, saudara, menasihati orang, haruslah kita menghidupi nasihat kita.
Kalau kita memberikan masukan kepada orang, jangan cuma teori. Jangan cuma pengetahuan belaka. Jangan cuma buat-buatan kata-kata demi semangat orang. Kalau bisa mengencourage orang yang keluar daripada pengalaman hidup kita. Ya, supaya kita nggak kecelek, saudara. Bahwa nanti sesuatu terjadi, kita nggak bisa menghidupi. Kok kamu encourage orang bisa, kamu sendiri mengalaminya, sekarang kamu begini. Gitu. Ya, makanya di dalam encouragement, marilah kita encourage orang sesuai dengan kapasitas kita saja. Nggak semua orang bisa dilayani, saudara. Ya, nggak semua orang consulting, yang mau consult ke saya bisa layani. Nggak semua orang saya bisa kuatkan. Ya, makanya kita harus memilih, kita kuatkan orang berdasarkan apa yang sudah kita alami, berdasarkan revelation of God in our experience, supaya jangan-jangan kita dicobai sama iblis. Ya, kita hebat-hebat bilang, oh kamu harus ini, kamu harus itu, kamu harus ini, kamu harus itu. Giliran kita yang kena, kita yang babak belur, saudara. Ya, nah Elifas ini menegur Ayub. Ya, dia itu seolah-olah bilang kepada Ayub bahwa kamu mengalami ini pasti karena kamu ada sesuatu yang kamu salah sama Tuhan. Dia bilang, gak mungkin enggak soalnya. Pasti deh ada sesuatu yang kamu lakukan gak benar di hadapan Tuhan. Nah, saudara, ada hal yang kita bisa belajar dari Elifas. Yang pertama, Elifas itu tidak cuek. Ya, ini satu hal positif yang kita bisa belajar dari Elifas. Elifas itu nggak cuek. Dia itu nggak masa bodoh. Ya, dia itu nggak mementingkan dirinya saja sendiri. Dia niatnya baik, saudara, tapi terbatas memang. Dia mau coba bantu Ayub, tapi memang caranya mungkin salah. Karena dia menegur Ayub. Menegur itu kan seperti menghakimi sebenarnya. Tapi setidaknya dia tidak melipat tangan. Dia tidak cuek, dia tidak berdiam diri. Berapa banyak orang Kristen yang justru memilih berdiam diri. Gak mau repot gak mau susah. Saya gak mau tahu urusan dia, nanti saya kebawa-bawa. Nanti saya kebelit-belit. Ya, nanti saya ini, nanti saya itu. Orang Kristen gak boleh seperti itu. Kita harus, apabila kita mengetahui, kita tahu dia adalah teman kita, kita bisa melakukan sesuatu, haruslah kita melakukan sesuatu. Karena firman Tuhan bilang, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, maka ia berdosa. Elifas tidak melipat tangan. Di dalam komunitas, selalu ada orang-orang yang memilih melipat tangan, masa bodoh. Itu namanya adalah orang yang suam-suam kuku. Ngebantu enggak, terlalu dingin enggak, terlalu panas enggak. Nonton aja, melipat tangan. Nah, Elifas tidak melipat tangan. Ya, makanya kita bisa belajar di sini bahwa di dalam komunitas kita, di dalam kita bergaul, saudara, apabila kita bisa melakukan perbuatan baik, marilah kita melakukan perbuatan baik. Caranya, asal kita punya hati, saya percaya Roh Kudus akan tuntun kita caranya. Ya, yang penting hatinya mau melangkah dulu untuk reach orang, saudara. Caranya Tuhan akan equip. Kalau caranya kadang-kadang kita salah pun tidak apa-apa. Namanya pembelajaran. Seperti Elifas, dia nggak cuek, tapi ternyata dia kelewat batas, saudara. Dia bukannya mengencourage, dia bukannya menguatkan yang lemah yang daripada Ayub, malah dia menunjuk. Ya, dia justru menunjuk. Kamu pasti ada sesuatu yang salah. Coba kamu pikir, dibalut-balut, saudara, dengan puisi. Ya, seolah-olah Elifas itu menghakimi. Jangan sampai kita menghakimi, saudara. Ya, kadang-kadang kita bingung di mana sih batas penghakiman. Tuhan sendiri mengangkat hakim, bukankah seperti itu? Nah, batas yang dimaksud adalah kita tidak boleh main hakim sendiri. Saudara. Artinya apa? Artinya menentukan benar atau salah berdasarkan pandangan kita, berdasarkan kita punya kepintaran. Ya. Atau menentukan benar dan salah untuk keuntungan diri sendiri. Ya.
Jangan menghakimi orang daripada apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Ya, saudara, Elifas terbatas pengetahuannya. Tapi dia karena tergerak oleh belas kasihan, caranya salah, dia malah menunjuk. Dia malah menghakimi, saudara. Jangan lihat dari luarnya. Ya, di dalam komunitas, jangan lihat dari luarnya, saudara. Karena kita gak pernah tahu dalamnya. Hanya Tuhan yang tahu cerita seseorang. Bagaimana seseorang sampai seperti itu? Entah dia berbuat salah, entah dia terkena malapetaka, entah dia sial, saudara. Entah dia melarat, entah dia ini, entah dia itu, saudara. Semua orang punya ceritanya masing-masing dan harus dihargai. Tuhan tahu cerita mereka. Kalau kita nggak tahu ceritanya 100%, apa hak kita untuk menyimpulkan sesuatu tentang orang ini? Ini sangat bahaya. Ya, kita belajar dari Elifas. Jangan karena datanya masih sedikit, kita cepat-cepat mengambil kesimpulan. Kalau memang datanya nggak lengkap, kita nggak tahu cerita orang ini. Lebih baik kita tutup mulut. Artinya apa? Tetap ke orang itu. Ya, tapi nggak usah seolah-olah memberikan jalan keluar atau memberikan jawaban kenapa kamu mengalami ini. Tapi kuatkanlah imannya, biar dia tetap percaya sama Tuhan. Berikanlah dia semangat. Ya, itu namanya encouragement. Nah, saudara, pasal keempat ini nanti akan lanjut ke pasal yang kelima. Masih si Elifas terus berbicara sesuatu. Karena itu kita telah belajar beberapa poin pada hari ini. Nanti kita akan lanjut di pasal yang kelima untuk lanjutan daripada percakapan antara Elifas dan Ayub. Ya, saudara, kita telah belajar banyak tadi tentang jangan cuek, tapi juga jangan kelewatan batas sampai kita menghakimi. Ya, dan kita belajar yang namanya encouragement, dan kita juga belajar bahwa jangan sampai kita kecele sendiri, jangan sampai kita dicoba iblis sendiri. Kita hebat, teorinya ini itu segala macam, tapi kita tidak menghidupi teori-teori tersebut. Ya, jangan sampai kita tahu banyak firman Tuhan, tapi kita tidak menghidupinya. Bisa jadi iblis bisa mencobai kita dan kita bisa jatuh. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman ini. Kami bersyukur kami dapat banyak hal yang luar biasa daripada-Mu, Tuhan. Berkati kami semua untuk lanjut ke pembelajaran besok hari, Ayub pasal yang kelima. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak buat berkat-Mu, buat pengetahuan, for your wisdom. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.